Siapa di sini yang suka banget ngelihat video trailer animasi Minecraft ketika ada update mendatang cuy? Gua adalah salah satunya. Walaupun videonya cuma sepersekian menit, tapi gua sangat-sangat menikmati setiap detiknya. Animasi yang lucu, semut, indah, dan pokoknya suasananya itu bener-bener fun dan damai banget. Gua berharap suatu saat gua adalah kesempatan untuk masuk ke dunia yang indah ini. Loh, bentar, siapa itu? Selamat datang di trailer Minecraft 200 hari cuy. Oke, mantep banget, kita langsung spawn di village kali ini cuy. Oke, langsung aja kita gusur rumahnya ini para villager ini. Langsung kita buat crafting table. Oke, kita ambilin kasurnya ini cuy. Lumayan. By the way, di sini gua pakai mod dan resource pack dari trailer Minecraft. Jadi sepanjang video ini kalian akan menyaksikan keindahan dan serasa masuk ke dalam trailer Minecraft cuy. Oke, tuh lihat, gokil banget kan? Jujur ini indah banget sih cuy. Indah banget ini. Villagernya juga mantep banget. Lihat animasinya cuy. Anjay, ada nitwit. Bisa senyum loh. Mantap. Oh ini village apaan coba? Gak ada chest sama sekali nih. Oke, nah bread lumayan. Nice, high bell ya. Lumayan buat stok makanan kita cuy. By the way, ini gak ada iron golem apa ya? Oke, halo nitwit. Oh, bagus banget anjir grafiknya ini. Oke, di situ ternyata ada village lagi ya kayaknya itu. Oh iya. Oke, kita akan ke sana, kita akan ngelut-ngelut lagi lah ya. Setelah urusan nama kampung sebelumnya udah selesai, gua lanjut lagi cari sumber daya di kampung sebelah. Gua gak menemukan sesuatu yang spesial di sini, cuma hasil panen mereka. Jadi langsung gua sikat aja. Di sini gua berusaha mencari sesuatu yang mengandung besi agar bisa gua curi, dan ternyata dia udah ada di bawah sana, udah menunggu untuk gua habisi. Nice, iron cuy, lumayan. Lanjut lagi kita mengeksplor dunia ini sambil mencari tempat idaman untuk gua tinggali. Oke, kita akan jalan ke arah mana ya? Yang pasti gak ke arah situ, soalnya ada gunung bersalju. Gua males banget bayam bersalju cuy. Kita akan ke arah sana aja lah. Oke, babi, nice. Oke, babi, sini loh. Aduh. Mampus. Oke, lu lagi sini. Nice. Apakah ada lagi? Mana babi satunya lagi? Dihabisin cuy. Nah, kalau gak dihabisin kasihan sendirian dia, gak ada kawan. Jadi habisin aja semuanya. Sorry ya, emaknya gua kill cuy. Nah ini, bapaknya juga gua kill. Wah, sendirian dia. Ya sudahlah. Sorry ya, lah gak mati dia. Hai, mau kemana lo? Mau kemana lo? Alah, malah ada cara zombie segala. Mati lo. Monster pertama yang gua matiin itu by the way. Dan sekarang gua adalah monsternya. Nah, gua ketemu village lagi di sini, tapi Savannah Village. Oke, kita akan cari gara-gara iron golem. Lo kok nyampe itu cuy? Malah gua yang mati ini. Benar, sakit banget anjir damage iron golem. Nah, ini udah aman kayaknya cuy. Nice. Oke, semoga ketemu iron kek atau apa gitu. Oke, kita buat obor dulu cuy. Wah, anjir banyak banget. Gua lari dulu lah. Gila, apaan itu? Ngumpul di situ semua cuy. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Ini semua demi gua mencari tempat untuk gua jadikan base yang bener-bener cocok sama gua cuy. Kriteria gua untuk mencari base di sini adalah yang penting tempatnya itu rata dan harus deket sama village. Yang tempat rata tentu saja buat gua jadiin base utama, dan village-nya ya gua yakin kalian paham lah apa yang akan gua perbuat di sana nantinya. Oke, jujur ini cocok banget cuy buat gua jadiin base di sini ya. Tapi gua masih perlu villager cuy. Baru bilang gua butuh village langsung dikasih village sama Mojang. Dengar perkataan gua ini sepertinya Mojang ini. Ada blacksmith juga di sana, mantep banget. Akhirnya kita ketemu village dengan blacksmith ya. Oke, kita akan ke atas. Kita akan ambilin blacksmithnya cuy di atas ini. Oke, semoga ada diamond lah ya. Biasanya ada diamond. Oke, rencana yang akan gue lakukan di village ini adalah buat iron golem farm cuy. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, gimana bisa buat iron golem farm? Orang masih awal-awal dan masih miskin. Tenang cuy, karena kita akan buat iron golem farm versi kere hore. Ya nanti kalian lihat aja sendiri lah. Langsung aja kita bangun gini. Gua namain apa ini? Kiloan besi lah. Kiloan besi. Nah, dan
Nah kalau udah gini, sekarang kita tinggal tunggu malam aja cuy. Kita akan pancing mereka ke atas sini cuy, biar mereka tidur di sini cuy. Dan kayaknya gua harus bersihin semua bed yang ada di village ini, biar nanti mereka tidurnya di sini, gak ke rumah mereka gitu loh. Biar pulangnya dia ke sini cuy. Oke, sekarang tinggal kita bersihin aja bednya cuy. Mana bednya? Gak boleh ada yang tidur di rumah ya. Semuanya harus tidur di tempat gua. Oke, kita bersihin ini. Oke, sekarang tinggal gua tunggu malam aja cuy ini. Dan kalau udah malam mereka akan ke atas dengan sendirinya. Oke, sepertinya ini udah mulai malam cuy, dan seharusnya mereka udah mau naik. Oh, udah malam bang, tidur. Nah, itu sudah satu yang naik ke atas. Oke, yuk naik ke atas yuk. Oke, nice, kurang satu cuy. Oke, kurang satu cuy ini cuy. Nah, ya ampun, malah masuk kandang babi. Yuk, sini yuk. Lo bukan babi kan? Ya, emang gua babi. Kenapa? Wah, udah gila ini orang. Tidur woi, udah malam Ya ini. elah, baru aku sering banget. Sana, udah malam ini, tidur. Ya, kayaknya udah masuk semua ini cuy. Udah tidur semuanya, udah 3, nice. Hancurkan sini, kita kasih rantai cuy. Kita akan kasih bot di sini. Buat zombinya cuy, biar bisa nakut-nakutin mereka. Step selanjutnya cuy, kita tinggal cari zombie aja. Nah ini, oke, awas, hati-hati, ada creeper di situ. Ada creepernya ngikutin kita juga. Oke, kita tutup. Nice. Oke, naik ke atas ya akhirnya. Mantap, udah naik dia cuy. Nice, kayaknya iron golem farm gua udah beres semuanya ya. Lah. Iron golemnya kok bisa nge-spawn di situ, cuk? Mati cuy zombie gua ini. Ya ampun. Kok bisa nge-spawn di trapdoor ya? Baru tahu gua. Oke, karena tadi ada sesuatu yang gak gue inginkan, Iron golemnya bisa nge-spawn di atas trapdoor cuy. Alhasil zombinya mati, dan sekarang udah gua benerin cuy. Seharusnya udah bekerja dengan baik. Jadinya ya kita harus cari zombie lagi cuy. Oke, udah malam cuy. Kita buat shield dulu biar aman cuy. Nah ini dia zombinya, kita masuk ke dalam. Lah, udah ada yang masuk ternyata. Ngapain gua pancing-pancing tadi ya? Alright, kita selesaikan aja pembangunan dari pabrik besi kita ini. Di sini gua membuat lubang agar iron golemnya bisa jatuh. By the way cuy, bisa kalian lihat sendiri, selama gua menyelesaikan farm ini, iron golemnya itu udah bisa nge-spawn, dan itu artinya farm ini itu udah bisa bekerja. Tapi gua belum tahu apakah ini akan gacor cuy. Kita lihat sama-sama aja lah di sini ya. Oke, kita hancurin bagian sini. Nah, oke, ini seharusnya udah bekerja dengan sangat baik. Coba kita lihat hasilnya cuy, sejauh ini. Oke, lumayan gacor juga ternyata untuk sebuah iron farm segampang ini. Jangan sampai rakyat besi tahu ini cuy. Gak disangka-sangka ternyata hasil dari farm ini sangat-sangat gacor cuy. Dan gak usah banyak bacot, langsung gua tempa menjadi armor. Oke, akhirnya kita udah full iron armor cuy. Mantap, tanpa mining sama sekali. Bentar, ini mana celana gua? Oh gini. Nice. Oke, mantap banget. Anjir, tanpa mining cuy kita. Mantap banget ini farm, sumpah kalian harus bangun sih. Bener-bener gampang banget juga. Ulah, ini kenapa gak jatuh? Loh, kenapa ini? Oke, gua menemukan sedikit masalah di situ, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, mungkin kita akan AFK di sini ya. Aduh, kaget gua. Loh, kok bisa jatuh dia? Loh. Kok bisa jatuh anjir? Oke. Anjir. Bisa ke sini zombie tadi ya. Oke, bodo amat lah. Oke, gua mau AFK di sini ya, gak tahu berapa jam, yang penting kita diem aja dulu di sini cuy. Oke, ntar cuy, ini gua tutupin gini lah ya. Nanti kalau ada creeper jatuh kan gak lucu ya kan. Jadi kita akan AFK dulu di iron farm ini cuy. Oke. Oke, sepertinya ini udah lumayan ya 1 jaman lah ya, dan kita lihat hasilnya 3 stack 8 iron cuy. Lumayan banget. Kayaknya gua udah menemukan tempat yang cocok untuk gua jadikan base cuy. Ya, di sini adalah tempatnya. Udah lumayan rata dan deket sama village juga. Ya, walaupun kurang rata dan masih banyak rumput liar. Jadi ya kayaknya sekarang gua bakal membersihkan dan meratakan tempat ini cuy.
Setelah udah dirasa cukup rata dan bersih, gua tandai titik tengahnya untuk mempermudah gua dalam pembuatan denah base gua cuy. Dan karena base gua ini bakal berada di bawah tanah, maka dari itu gua bakal butuh banyak banget shovel yang tentu saja buat menggali. Nah, inilah keuntungan kalau kita punya iron farm. Kalau butuh besi tinggal panen aja cuy. Dan pas gua mau balik, gua melihat sesuatu di sini. Loh, bentar, ketemu apa itu gua? Ya ampun. Malah ketemu gituan cuy, ada illager patrol di sini. Yuk, ini. Lah, gak mana mereka? Lah, baru sadar mereka. Aduh. Oke. Mereka ngeroyok, jadi kita pakai taktik cuy. Jangan sembrono ya. Nah, kita lawan satu-satu gini aja dulu. Kita lawan satu-satu gini cuy. Jangan terlalu gegabah, oke? Yang penting itu yang bawa bendera cuy. Kita bunuh yang bawa bendera aja kali ya. Aduh, masih bisa ngehit ya di mana? Aduh. Mampus lo semua. Di pagi harinya gua mulai membuat denah atau sketsa buat base gua. Jujur aja cuy, gua bener-bener gak punya gambaran apa yang akan gua buat nantinya. Jadi ya di sini gua ngasal aja, yang penting kelihatan bentuknya dulu. Dan untuk setelahnya ya hanya Tuhan yang tahu lah. Jangan lupa juga di sini gua memperluas lagi lahan base gua cuy, biar lebih leluasa aja. Oke, akhirnya gua selesai juga cuy. Ya, inilah gua mempersembahkan sebuah pondasi yang dimana ini akan menjadi base gua nantinya. Udah gua bilang, gua gak tahu apa yang gua buat. Jadi ya gak tahu lah. Tapi 4 kotak ini kayaknya menarik kalau gua buat kolam lele cuy. Gimana? Apapun itulah, tapi yang pasti gua tunda dulu untuk pembangunan base gua cuy, karena di sini gua butuh banget alat-alat dan senjata yang lebih proper atau lebih mengkilau keunguan biar lebih efektif aja. Maka dari itu gua sekarang memasuki tahap fokus ke diri sendiri atau mode grinding cuy, oke? Oke, kayaknya gue harus mencari diamond ini cuy, biar lebih mantep aja armor dan senjata-senjata gue ini. Soalnya lama banget jujur kalau pakai iron cuy. Dan kebetulan di sini ada cave yang gue lihat cukup dalam sepertinya. Wah, tapi makanan gue sekarat banget ini by the way. Cuma 6 roti cuy. Gue gak mau sih makan keripik zombie pas di cave nanti. Oke, kita masak dulu lah ya. Oke, makanannya udah mateng ya. Langsung aja kita ke cave. Mana tadi cave-nya? Di sini kan, iya, dekat bukit ini cuy. Mari kita menjelajahi cave ini cuy. Banyak koper di sini. Gak ada iron sama sekali ya, walaupun gua punya iron banyak sih ya. Ternyata dalam beneran ini cuy. Langsung ketemu deep slate kita. Duh, langsung disambut sama skeleton gue ini. Wah, nice. Apa itu anjir? Oh, diamond cuy, nice. Kukira glow squid anjir. Oke. Ini gak diamond kan? Iya, ini glow lichen cuy. Nice, ini ya. Oke, diamond. Oke, jatuhlah ke pelukanku diamond. Nice. Ini gak lapis lazuli kan? Wah, anjir, lapis lazuli nih kayaknya ini. Iya cuy, lapis lazuli nih. Yakin gua. Kayaknya diamond itu bentuknya gak gini dah. Nah, kan lapis lazuli, ya ampun. Ya udahlah, gua ambil lah. Itu lapis lazuli atau diamond? Lapis lazuli. Oke, kita udah sini. Ada mob gak guna di sini, anjir, nyala banget ya. Keras banget anjir deep slate ini. Nah kan, diamond pertama. Nice. Semoga langsung bisa buat pickaxe kita. Nah, anjir, tapi sayangnya gua gak bawa kayu cuy. Iya, gak bisa buat pickaxe gua. Oke, lumayan banyak. Alah, kok banyak banget? Ada berapa itu? Oke, untuk diamond yang ada di permukaan itu lumayan banyak cuy, karena biasanya yang ada di permukaan gini itu dikit banget diamondnya. Kelihatan banget kalau kita pakai ore menyala gini ya, tekstur ore menyala gini lumayan berguna. Aduh, ada zombie bocil cuy. Oke, sabar. Aduh. Oke. Nice. Tenang cuy, tenang. Ya, kuncinya adalah tenang. Tapi kalau ada creeper, lah kan baru gua bilang. Aduh. Oke, kita regen dulu.
Kayaknya kita mending mining secara normal aja karena gak aman banget. Tapi pickaxe gua udah mau hancur dan gua gak bawa kayu sama sekali. Mau buat pickaxe juga gimana? Orang gak bawa kayu cuy. Ya kita balik lagi terus bawa crafting table yang banyak. Satu aja lah, gak usah banyak-banyak. Alright, gua udah di atas ini dan langsung aja gua buat diamond pickaxe sama sekalian diamond swordnya cuy. Oke, kita akan kembali ke tempat mining tadi cuy. Anjir, apaan itu? Oh, Wadrin Trader. Semoga jualannya berguna cuy. Kita lihat. Aduh, sayang banget gak jual fortune cuy. Mumpung mau mining gua ini. Masih jualan sampah ini orang cuy. Firefly Boost dijual 3 emerald. Bodoh amat sama Wandering Trader lah. Mending kita lanjut mining aja cuy. Di sini mining gua gak terlalu lama karena salah satu hal yang paling gua malesin di Minecraft ini adalah mining cuy. Jujur bosenin banget soalnya buat gua. Jadi ya di sini gua cari diamond secukupnya aja. Yang penting bisa buat armor nantilah. Kayaknya mining kita berhenti sampai sini dulu cuy. Gua udah capek banget dan juga kalau kita gali ini bakal ada lava keluar. Tuh lihat. Ini adalah tanda dari Mojang untuk kita agar segera berhenti mining. Dan kayaknya diamond yang gua dapetin gua rasa juga udah lebih dari cukup cuy. Jadi langsung aja kita panen diamondnya. Nice, dapat 60 diamond kita cuy. Oke, lumayan lah ya. Oke, gua udah ke atas dan ini hujan cuy. Gila, ini tanahnya kayak plastik gitu cuy, lihat. Kayak licin gitu ya, gak ngerembes gitu loh. Oke, gua udah dapat 60 diamond dan kayaknya gua bakal langsung atau gua simpen dulu ya. Kayaknya gue simpen dulu cuy. Iya, gue simpen dulu aja. Kayaknya nanti aja lah gue buat armor diamondnya cuy. Sekalian kita grinding lagi dan biar nanti pas gue buat armor diamondnya itu nanti gak polosan dan langsung ditempelin sama protection dan mending cuy. Jadi biar lebih mantep aja. Dan cara tercepat untuk memperoleh itu semua, langkah pertamanya adalah buat XP farm yang gacor dulu cuy. Dan langkah keduanya adalah tentu saja jual beli sama villager cuy. Maka dari itu, gua akan membuat sebuah trading hall untuk mempermudah gua transaksi sama villager. Dan itu artinya kita bakal butuh banyak banget villager cuy. Jadi di sini gua langsung aja bikin villager breeder atau mesin pengganda villager. Gua pernah buat breeder seperti ini by the way di video sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, simple tapi gacor banget ini cuy. Oke, ternyata harapan bangsa kita udah lahir satu. Ini berarti berhasil bekerja cuy. Dan sekarang di mana enaknya gue buat trading hall? Di situ kayaknya menarik cuy. Iya, kayaknya gue bakal buat trading hall di sini cuy. Dan langsung aja kita gusur rumah villager yang menghalangi ini. Gua tinggal gusur, seharusnya anaknya ada 2 lebih. Nice, 2 anak cukup. Kita akan bangun 10 villager trading hall di situ, sekitaran situ ya. Dan kita bakal menghasilkan banyak sekali emerald dari situ cuy. Please, ini kenapa cuma 2 anjir? Oke, kita langsung bangun aja lah ini trading hallnya cuy, biar nanti kita tinggal ngisi villagernya ya. Alright, di sini trading hallnya udah selesai ya, dan ini ada 10 kolom. Ada 10 kolom untuk ditempati 10 villager tentu saja. Dan ini adalah tempat zombinya, nanti gua akan masukin di sini zombinya ya. Dan gua kasih piston di sini, gua kasih piston dan redstone dan lever ya, pokoknya gitulah buat nanti. Pokoknya nanti villagernya bakal diserang sama zombie dan terinfeksi jadi zombie. Gua sembuhin dan gua akan dikasih diskon cuy. Udah sih simpel itu doang. Oke, jadi sistemnya gini ya. Kita kasih piston di sini dan kita kasih redstone dan lever cuy gini. Nah, akan nyala. Udah sih sembel gini doang, gak yang ribet-ribet banget. Dan kita akan giniin semua ke 10 itu cuy, oke? Oke, ini udah gua nyalain semua ya, berarti gua nanti tinggal masukin zombie aja ke sini. Di hari selanjutnya cuy, gua di sini berpikir untuk cari kampung sebelah dan pada akhirnya gua menemukannya. Gak usah banyak bacot, langsung gua jadiin mereka tukang stick. Gua tebangin pohon sekitar lalu gua jualin semua sticknya cuy. Easy money. Bener-bener niat gua di sini cuma cari cuan aja cuy, gak lebih, gak jelas emang. Oke, akhirnya kita udah sampai ke kawasan industri gua. Kita akan penuhi tempat ini dengan pabrik-pabrik cuy, oke? Oh iya, ada sugarcane di sana. Oke, kita tanam sugarcane-nya di sini cuy ya. Oke, udah. Oke, kita lihat ada berapa anaknya Pak. Kayaknya cuma 2 cuy. Iya anjir, cuma 2 dan dua-duanya udah dewasa, lihat. Dan kenapa gak mau nambah lagi mereka, gak tahu gua. Mungkin makanannya kurang atau gimana, gak tahu sih. Kita akan bertani kayaknya ini, terpaksa kita biar bisa makanin mereka cuy.
sekalian makanin kita juga karena persediaan makanan gua bener-bener terbatas ya. Villager dan suara keroncongan perut memaksa gua untuk segera memulai bertani dan membuat sawah. Di sini cuy, gua menanam wortel dan gandum. Yang wortel untuk mereka para rakyat jelata yang menjijikan, dan yang gandum yang nanti gua jadiin roti tentu saja buat para bangsawan yang rupawan cuy. Karena di sini anaknya gak nambah-nambah, cuma 2 orang dari tadi. Jadi di sini mending gua angkut duluan nih orang ke trading hall. Seperti biasa ngangkut villager ini emang rewel banget cuy. Tapi pada akhirnya berhasil gua masukin dan langsung gua jadiin librarian. Sekarang tunggu apa lagi? Langsung kita gacha mending cuy. Oke, akhirnya kita udah dapet villager mending cuy. Kita lihat ya, mending walaupun harganya 28 masih mahal. Gampang aja, kita nanti akan makanin zombie cuy. Kita kasih makan zombie mereka. Oke, ini orang juga jangan lupa dimasukin cuy, villager kedua ini. Nice, udah masuk. Untuk villager ini sepertinya gua bakal carian breaking atau gak protection. Oke, kita gacha lagi langsung lah ya. Gua dapat power 5 di sini cuy, sangat-sangat menggoda. Wow, ini lumayan bagus sebenarnya power 5 tapi gunanya cuma buat bow. Ini langka tapi cuma buat bow, sayang banget. Oke, kita fokus ke target utama kita yaitu unbreaking atau protection. Oke, kita hancurin lagi ya. Oke, akhirnya kita dapat protection 3 di sini. Mantap banget, walaupun gak protection 4, yang penting protection 3 cuy. Oke, sementara ini kita 2 villager aja dulu lah ya. Karena villager breeder kita gak mau menghasilkan anak lagi cuy. Lihat, masih kosong. Entah kenapa, kayaknya makanannya kurang ya. Dan lihat tanaman gua udah pada siap dipanen di situ ya. Ini kayaknya menjalankan program 2 anak cukup. Kalau di Minecraft please jangan 2 anak cukup ya. Anak adalah investasi di sini ya. Oke villager, anak adalah investasi di sini. Kalian lihat tuh, beneran investasi, ada mending sama protection. Oke, sepertinya kita harus memanen sawah ini cuy, tanaman-tanaman yang emang udah siap dipanen ya. Karena ada villager yang harus kita kasih makan biar bisa ngasilin lebih banyak villager lagi. Coba kita langsung aja kasih rotinya ini ke villagernya cuy. Oke, ambil. Nice. Oke, nah harapan bangsa kita jatuh dari langit cuy. Little boy comes from sky. Nice. Berarti ini gua kurang 8 villager cuy untuk ngefullin semua trading hall ini ya. Dan ini masih 1, semoga nanti banyak lah ya. Gua lupa kalau gua punya proyek yang mangkrak cuy. Jadi gua di sini nyicil base-nya dengan ngasih kayu di sekitarannya dan juga menggali lebih dalam lagi biar makin kelihatan aja bentuknya. Bentuk gak jelas ini. Gua memutuskan menunda lagi pembangunannya karena lupa kalau proses grinding gua belum selesai cuy. Untuk menyembuhkan villager zombie tentu saja gua butuh blaze rod cuy. Jadi gua langsung cari obsidian dan bikin nether portal. Tapi sebelum masuk ke neraka, gua dengan terpaksa membuat diamond armor dulu karena gua gak mau mati konyol di neraka nantinya. Dan dengan modal XP 30-an di sini gua mencoba mengencan pedang gua untuk mendapatkan looting. Tapi di sini yang gua dapatkan malah sharpness 4 cuy. Ya not bad lah ya. Oke, persiapan udah matang. Sekarang waktunya masuk ke neraka cuy. Semoga kita spawn di neraka bagian paling adem. Dan syukur banget di sini gua spawn di tempat paling aman di Nether cuy. Apalagi kalau bukan Nether Waste. Tujuan gua di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari sebuah Nether Fortress. Karena ada beberapa rempah-rempah yang sangat gua butuhin di sana. Tapi kalau nanti rezekinya ketemu Bastion, ya gue sikat aja lah. Perjalanan gua dalam mencari Nether Fortress ini cukup panjang dan lama banget. Sampai singkat cerita, gua akhirnya menemukan ujung jembatan dari Nether Fortress ini. Gak usah banyak cincong di sini, langsung gua cari aja spawner blaze-nya. Dan untungnya di sini spawnernya gak terlalu jauh cuy, jadi langsung ketemu gua. Anjir, kaget gua. Oke, sabar. Nah, aduh. Jadi kita langsung barbar aja lah. Anjir kok. Itu ada berapa cuy? Mampus lo. Oke, dapat 6. Oke. Nice. Seharusnya 9. Oke, kurang 1 lagi. Kita makan dulu anjir, lupa gua. Oke. Kurang 1 lagi please. Kasih gua yuk. Harapan gua satu-satunya.
Gak ada. Oke. Mampus. Mampus. Oke. Kita kabur dulu. Kita tutup. Oke, kita nge-heal dulu cuy. Nge-heal dulu kita. Dan blaze rod gua udah 12. Blaze rod udah, sekarang gua tinggal nyari jamu khas Nether Fortress cuy. Apalagi kalau bukan Nether Wart. Oke, tuh. Anjir kok banyak. Wah, males banget gua ini. Kita langsung kabur ke sana aja lah. Ada lagi cuy. Oke, bodo amat. Langsung aja kita lurus. Anjir. Loh, kok kebakaran gini animasinya? Panas. Anjir, konyol banget kalau kita kebakaran ya. Oke, ada 2 orang hitam di sini. Oke, jangan sampai ke hit. Oke, kita harus hati-hati di sini ya. Teknik kamuflase orang hitam ini. Nice. Oke, semoga cepet lah dapat Nether Wart ini. Gak mau lama-lama gua di sini cuy. Nether Wart, please. Dimana kamu, Nether Wart? Nah, ada ini. Nice, langsung dapat. Oke, settle juga lumayan. Oke, langsung aja kita balik lah. Oke, sepertinya ada chest baru ini. Nah, dapat lagi. Mantap. Oke, nice. Di sini ternyata banyak banget Nether Wart cuy. Makin mantap dah ini. Wah, gua tersesat ini kayaknya ini. Wah, lupa gua ini jalan pulang. Oke, dan ke sana. Oke, ingat gua bagian sini gua ingat. Ya, ini adalah jalan pulang kita. Dan kita ke atas. Lah, langsung ketemu portalnya anjir. Oke, langsung aja kita balik ya. Di sini gua udah mendapatkan 48 Nether Wart sama 12 blaze rod, lumayan banget. Kayaknya ini udah waktunya gua isi trading hall-nya cuy. Soalnya villager gua di sini udah bisa dibikin satu tim sepak bola. Tapi sebelum itu biar gak bolak-balik ke fortress, gua budidaya dulu Nether Wart-nya. Oke, udah ya. Sekarang waktunya kita memindahkan villager ini ke trading hall. Oke cuy, para budak gua udah terkumpul semua jadi satu di sini ya. Dan gua mau mempersembahkan ke kalian villager gua ini. Lihat, yang pertama ada Mending, dan walaupun dia jual juga di sini Sweeping Edge, Respiration 3 lumayan mantap sebenarnya. Dan kedua ini ada Unbreaking 3 tentu saja, Peter Falling dan Mending lagi, dan harganya bahkan lebih murah cuy. Nah, ini Protection 3, Looting dan Unbreaking 2. Nice. Ini efisiensi 4 cuy, mantap. Dan selanjutnya adalah para villager cuy. Totalnya ada 5 di sini ya. Apalagi kalau bukan buat ngejual stick cuy. Dan ya ini buat panen emerald lah. Ini buat sumber emerald gua cuy, oke. Dan selanjutnya ada smoker di sini yang berarti villager butcher. Ya ini buat sumber makanan gua cuy, buat beli daging pork chop atau babi ya. Dan selanjutnya di sini ada kartografer buat gua beli map. Di sini udah terbuka Ocean Explorer, yaitu Ocean Monument dan Savannah. Oke, selanjutnya ada 3 di sini ya, 3 apa namanya ini? Tukang batu gua sebut ya, Mason. Cutter di sini 3. Untuk apa? Ini adalah untuk gua agar bisa beli yang namanya Block of Quartz cuy. Iya, gua suka blok itu, jadi mereka ini bisa ngejual blok-blok putih itu. Jadi ya gua kasih 3 di sini ya. Sebenarnya cuy, villager gua di sini sisa 1 dan gua gak tahu mau gua apa ini 1 orang. Tumbal proyek kayaknya menarik cuy. Dan sekarang rencana gua adalah buat XP farm yang buatnya itu gampang, simple dan wajib gacor cuy. Yang gua harus lakukan di sini harus cari armadillo terlebih dahulu. Ya, kita akan pakai armadillo lagi sebagai tumbal XP farm kita cuy. Emang mantep armadillo ini. Dan untungnya base gua itu deket sama savana, jadi langsung kita gas aja. Oke, semoga langsung dapat ini para terenggiling ini, termasuk hewan dilindungi dia. Oke, halo armadillo, semoga langsung dapat cuy. Nah ini, oke, gua dapat 1. Mantap. Oke, apakah ada armadillo lagi? Nah, ada lagi cuy. Ternyata gak terlalu langka ya. Kalau di Bedrock kemarin gua agak kesusahan cuy. Oke, udah mulai malam cuy. Dan kenapa gua gak ketemu ini? Benar, kita ke village itu aja dulu. Oke, gua ketemu cuy yang ketiga ini. Nice. Oke, anjir ini armadillo keempat kenapa susah banget cuy. Gak ketemu gua dari tadi. Loh, kemana ini kok? Susah banget carinya.
Oke, gua menemukannya cuy, nice. Kenapa gua cari 4 cuy? Soalnya kalau 3 nanti yang satunya kasihan cuy, kawin sama siapa nanti. Yuk 4 ya, ada 4 kan? Oke 4, nice, lengkap cuy. Kita harus pelan-pelan ini biar gak putus talinya. Oke, kita akan langsung kembali ke base cuy dan buat farmnya ya. Oke, kita akan bangun di sekitaran sini ya. Dan yang harus kita lakukan itu ya langsung aja kita buat lubang 3x3 gini. Oke, ini dia mereka ya. Langsung aja kita kembang biak. Oke, bagian semua. Oke. Oke, ayo satu, pelan-pelan, satu. Oke, dorong temanmu ini gak mau masuk dia, dorong. Ini adalah yang terakhir cuy. Oke, langsung kita masukin. Pluk. Nice, kita tutup. Oke, selanjutnya tentu saja kita masukin si zombinya cuy. Dan by the way cuy, di sini gua butuh 2 zombie berarti. Yang pertama zombie di sini untuk menginfeksi agar villagernya ini jadi zombie villager semua, dan yang satunya itu di situ untuk menakut-nakuti armadillo-nya cuy. Jadi kita butuh 2 zombie. Lah, ini villagernya juga kemana ini? Kayaknya diserang zombie cuy ini. Kayaknya itu zombie. Iya, zombie cuy. Oke, sini aja. Oke, gua namain dia Rizky. Nice. Tuh, langsung aja kita naik. Kita tutupin cuy. Zombie di dalam udah, sekarang giliran di farm armadillo kita cuy. Oke, masuk lo. Nice. Kita namain dia Ilham. Aduh, masih bisa ngehit. Aduh. Ilham, nice Ilham. Nyalain dulu Potion of Infestation cuy. Oke, kita lihat apakah bekerja. Oke. Nice, kita bisa lihat. Gacor banget. Oke, kayaknya gua akan AFK beberapa saat lah ya. Oke, gua udah ngabisin 3 Potion of Infestation cuy. Dan gua sekarang udah level 78. Ini lumayan gacor cuy. Villager trading hall udah siap, XP farm juga udah gacor, semua kebutuhan grinding gua udah terpenuhi. Di hari-hari berikutnya kerjaan gua cuma nebang-nebang pohon, jual beli sama villager, AFK di XP farm, dan mengenchant senjata. Berhari-hari gitu-gitu terus sampai pada akhirnya gua mencapai full enchanted diamond armor cuy, full protection dan full mending cuy. Proses grinding gua akhirnya udah selesai cuy. Dan sekarang ini adalah waktunya kita membangun proyek yang udah kita tinggalin berhari-hari. Oke cuy, base yang gua tunda-tunda pembangunannya akhirnya selesai juga. Dan langsung aja kita review base idaman kita ini cuy. Di ruangan pertama ini, atau gue sebut lorong aja ya. Di lorong pertama ini gua jujur gak tahu mau nge-build apa. Jadi ini kosong, gak ada apa-apa, dan cuma gua dekor temboknya aja. Jadi ya gitu. By the way, sebelum kita lanjut ke lorong selanjutnya, gue di sini punya ide untuk 4 peta ini, bukan kolam lele. Jadi 4 peta kosong ini nantinya akan gua isi dengan 4 beacon cuy. Oke. Di lorong kedua ini adalah tempat buat goreng-goreng dan bakar-bakar. Jadi gua isi dengan smoker, blast furnace, sama furnace biasa. Kita lanjut di lorong ketiga. Ini adalah gudang atau storage room. Bisa dilihat sendiri banyak chest di sini dan udah gue isi beberapa juga, kayak batu-batuan, tanah-tanahan, kayu-kayuan, besi-besian, emeraldan, redstone, dan perkabelan, dan masih banyak lagi pokoknya. Lanjut di lorong keempat atau terakhir, ini gua gak tahu mau gua sebut apaan. Pokoknya di sini ada kasur buat tidur, sangat nyaman dan luas. Di sini juga gue isi dengan buku-buku dan ada pintu di tengahnya, yang kalau kita buka ada tempat buat enchanting cuy. Dan tepat di depannya, di sini ada tempat buat meramu jamu, lengkap dengan tanaman herbalnya. Jadi cuy, itulah my best favorit gua. Dan rencana besar gua selanjutnya adalah membunuh Ender Dragon cuy. Oke, kita akan menghabisi kadal hitam itu lagi. Tapi sebelum itu gua mau ngasih tahu hal yang sangat penting di sini. Biasanya kalau kita mau membuat Ender Eye itu dengan cara campurin aja biji Enderman sama bumbu balado. Tapi di dunia ini semua itu tidak berlaku.
aku. Untuk meracik satu Ender Eye ada tantangan yang harus kita lewati, yaitu kita harus mengumpulkan 4 elemen inti di bumi. Keempat elemen itu terdiri dari elemen api, elemen angin, elemen tanah, dan elemen air. Hanya dengan menyatukan keempat elemen inilah kita baru bisa membuat Ender Eye. Oke, gak usah kebanyakan bacot ya. Posisi gue sekarang sedang ada di Nether Fortress cuy, dan gue udah siap untuk mematahkan kepala orang-orang hitam itu. Gue di sini butuh 12 kepala by the way. Untuk membuat tempat bikin cuy, udah gue hitung. Dan kayaknya ini bakal memakan waktu yang sangat-sangat lama dikarenakan kepala Wither Skeleton itu langka banget, kalian tahu sendiri. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ASMR keretek abal-abal Wither Skeleton cuy. Anjir, capek juga cari kepala Wither cuy, dan sekarang gua udah dapat 10 biji, kurang 2 lagi berarti ya. Oke, ini udah 11 ya, dan gila ini bener-bener langka dan gua udah lama banget di sini. Oke, ini udah oke, aduh. Kalian lihat kan tadi ya? Oke, itu ke-12 tadi itu. Nah, udah 12. Oke, kita akan langsung balik aja. Gua udah muak banget di neraka cuy. Udah gue bilang cuy kalau sekarang gue lagi butuh 4 elemen ini. Yang elemen api atau blaze kalian tahu sendiri, gue udah mendapatkannya dari jauh-jauh hari. Berarti sekarang tinggal 3 elemen ini, dan kita akan mulai pencariannya untuk elemen angin atau wind charge. Selama melakukan pencarian trail chamber cuy, gue pakai bantuan mod peta di sini. Jadi gue bisa ngelihat apa yang ada di bawah kaki gue. Dan ternyata selama ini ada trail chamber di dekat sini. Gak banyak cincong di sini, langsung gue samperin aja. Dan akhirnya gue udah berdiri tepat di atas trail chambernya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, mencari chamber di dunia kita. Oke. Di sini gue langsung disambut sama brisnya cuy. Tapi bentar, kita minum ominous battle-nya dulu, barulah kita bantai mereka. Sebenarnya Breeze ini jujur gak ada damage sama sekali, tapi dia ngeselin dan lincah banget. Gua juga dikeroyok sama Spider-Man di sini. Tapi tenang, mereka semua berakhir habis sama gua cuy. Dan hoki banget, gua di sini langsung dapat kunci biru cuy. Gak usah banyak bacot, langsung gua buka aja berangkasnya. Langsung gua buka aja berangkasnya. Sebenarnya tujuan gua untuk mencari Wincharge udah selesai sampai sini, udah cukup ini sebenarnya Wincharge-nya cuy. Tapi karena sifat serakah gua, ya gua gas lagi lah, pantang pulang sebelum maze dipegang cuy. Setelah ini gak banyak hal yang gue bisa ceritain cuy. Pokoknya di sini isinya cuma gelut dikeroyok sama banyak orang, terus tiba-tiba mereka hilang gitu aja, gak tahu kenapa. Oke, seluruh trail chamber udah gua taklukkan, tapi sayang banget gua di sini pulang gak membawa mace. Langka banget sumpah ini barang. Tapi yang terpenting kita udah dapet elemen angin atau wind charge di sini. Berarti sekarang tujuan gua selanjutnya adalah untuk mencari elemen tanah. Loh, apa ini cok? Beda game ini. Nah, ini yang gua maksud, elemen tanah atau Eco Shard. Di dalam misi pencarian Ancient City cuy, gua pakai metode peta lagi di sini. Tapi gak ada satupun Ancient City yang terdeteksi di dekat gua. Sampai gua pindah tempat agak jauhan dikit dan akhirnya gua menemukannya di sini. Langsung aja kita take down ya. Sumpah di sini gua gak mau bertarung sama siapapun, apalagi sama Warden. Oke, aman ya. Oke, masih 25, minus 25 ya. Kita sampai ke anjir. Oke. Gua gak mau menarik perhatian. Wah, ini yang gua benci. Ya, by the way di sini gua udah bawa yang namanya potion ini ya, splash potion sama beberapa wall di sini ya, udah gue siapin. Oke, kita langsung aja pakai night vision kita. Aduh, itu juga bisa narik ya. Waduh. Oke, tujuan kita adalah untuk mencari Ancient Shard kalau gak salah. Eco Shard cuy, Eco Shard ya. Lupa gua. Dan Eco Shard kalau gua baca di wikinya itu bisa didapat dari chest. Oke, kita harus nge-sneak terus ini. Oke, kita harus nge-sneak terus di sini ya. Gua gak mau memancing perhatian Warden. Oke, kalau gak salah kalau kita makan di sini juga bisa memancing bunyi ya. Jadi harus hati-hati juga. Kok gua gak ngelihat chest sama sekali nih. Dimana ini chestnya? Oke, aduh, kalau kita naik kita bisa memancing ya. Coba kita hancurin bagian sini. Nice. Oh shit. Oh, ya aman lah ya.
Anjir kok gak ada chest sama sekali nih. Oke, kayaknya di sini ada chest ini, yakin gua. Nah, kan ada chest kan itu. Oke, nice, ada chest sih. Oke, ada 2. Oke, semoga gak ada gituan apa sih namanya ini? Skuk sensor di dekatnya ya, biar gak bisa memancing keributan. Oke, kita tutupin langsung aja kayak gini cuy ya. Oke, seharusnya udah aman kan begini. Nah, eco shard ini yang gua cari cuy. Oke, gua udah dapet 2. Kita butuh berapa ya eco shardnya? Udah gila kalau kita butuh 11 ini. Oke, aduh, ada 2. Suara zombie cuy. Oke, kita cari chest lagi cuy. Kita cari eco shard lagi ya. Oke cuy, kita akan ke chest bagian sini ya. Oke, semoga aman, kita lihat. Oke, setelah gue baca-baca cuy, ternyata harus gini cuy. Menaruh wallnya itu harus gini. Nah, oke, coba kita buka. Semoga gak ngirim suaranya karena udah gua halangi pakai wall. Nah, kan aman cuy. Oke, dapat 3, lumayan, langsung 7 cuy. Nice, lumayan mantap. Kita butuh 12. Oke, nah di sini hati-hati banget ya. Jangan menginjak yang namanya ini skull sensor. Bisa mengirim suara itu soalnya. Kita langsung ke arah sana aja cuy. Oke, kita halangi lagi pakai ginian. Nice, aman lah semoga ya. Duh, habis lagi wall gua. Oke, kita buka. Lah kan masih kekirim. Entah di mana cuy. Biasanya di belakangnya. Nah di belakangnya ada ginian. Nah, ini adalah contoh aman cuy. Ya emang mereka bisa mendeteksi suara, tapi mereka gak bisa manggil warden dari tanah cuy ya. Jadi kalau kalian seberisik apapun ya aman. Ya, lihat ini. Soalnya di sini gak ada yang namanya Skunk Striker cuy. Jadi gak ada yang bisa teriak gitu loh. Oke, langsung kita buka aja sini. Nice, dapat 3. Oke, udah 10. Nice, semoga dengan 1 Ancient City saja kita udah bisa mendapatkan 12 eco shard. Gua kehabisan wool di sini. Wool penting banget kalau kita sedang menjelajahi Ancient City ya. Oke, ini seharusnya aman gak sih? Gak ada barang-barang warden di sekitar. Gue lihat dulu, cek sekitar. Jangan lupa cek sekitar. Itu aman lah ya. Oke, aman cuy, aman. Aman kita aduh, masih ada. Tapi gak ada strikernya kan? Oh iya, aman, gak ada strikernya, jadi langsung aja. Ah, nice, dapat 3 langsung. Nah, 13. Oke, kita sekalian akan ambil bagian sana ya. Ini juga aman seharusnya, gak ada barang-barang warden, aman lah ya. Oke, 16. Ternyata barang-barang dari Ancient City ini bagus sih. Loot-lootannya itu bagus-bagus jujur aja. Wih, kaget gua. Oke, tenang cuy, kalau sumber suara dari mob lain itu gak akan bisa memancing warden cuy. Cuma sumber suara dari player cuy yang bisa memanggil warden. Jadi kalau ada skeleton, zombie atau apapun itu yang berisik banget, dia gak bakal bisa manggil warden kecuali si player itu sendiri ya. Jadi ya gak usah panik lah kalian. Dan kita udah dapat berapa? 16. Ya oke, ini udah waktunya balik ya. Oke, nah anjir banyak banget. Skunk sensornya banyak banget ini, ya ampun, hati-hati banget. Tapi di sini gua gak melihat adanya Skunk Striker cuy. Lihat, gak ada kan? Iya cuy. Sejauh mata memandang gak ada ya ini ya. Jadi kalau kita berisik gak bakal ada yang peduli. Si warden gak bakal muncul. Oh shit. Lah kok ada? Bersembunyi anjir. Oke, kita langsung lari aja. Ya ampun. Anjing, wardennya ngesamen cuy. Oke, kita lari terus cuy. Oke, udah kabur kita aman. Nah, ada warden cuy di situ cuy, lihat. Si buta dari gua hantu. Oke, kita langsung balik aja cuy. Lewat sini aja kita ya. Oke, posisi gua sekarang udah ada di rumah dan seharusnya kalian udah tahu gua mau kemana kali ini. Oke, akhirnya di sini kita udah di elemen terakhir, yaitu elemen air atau Prismarine Shard. Tapi sebelum kita pergi ke Ocean Monumennya cuy, kita akan mancing dulu buat dapat ikan buntal. Dan di sini gua udah siapin juga joran kematian buat mancingnya cuy. Jadi langsung aja kita mancing. Gila, kapan terakhir gua mancing di Minecraft ya? Udah lama banget gua gak gunain fitur ini cuy. Mata mancing. Yeah. Setelah dapat ikan buntalnya, gua langsung racik menjadi jamu tahan napas karena kita akan menyelam dengan waktu yang lama habis ini. Jangan lupa juga gua beli map Ocean Monument di Villager Cartographer cuy. Jujur gua agak bingung sama mapnya di sini, tapi gua menggunakan metode peta lagi untuk menemukan laut terdekat. Gua udah sampai di pantainya cuy, dan langsung aja kita berlayar untuk mencari Ocean Monument.
Oke, gua udah deket sama monumennya di sini, tapi entah kenapa gak ada jump scare-nya di sini ya. Padahal udah gua tungguin loh. Nah, itu yang gua tungguin dari tadi, bray. Proses pencarian elemen air kali ini beda sama pencarian elemen-elemen sebelumnya, cuy. Di sini prosesnya bener-bener cepet dan gampang banget. Karena Ocean Monument itu emang yang paling easy di sini. Pertama-tama gue bolongin dulu pakai TNT sama pasir, cuy. Tugas gue adalah menghabisi trio Elder Guardian yang menjaga monumen ini. Sebenarnya gak usah ngekill Elder Guardian juga gak apa-apa, cuy, karena Prismarine Shard bisa didapat dari Guardian biasa. Tapi namanya juga penaklukan, jadi rajanya harus dibasmi, cuy. Di sini akhirnya gue ketemu Elder Guardian yang pertama. Yang pertama udah matoy, sekarang kita lanjut yang kedua. Elder Guardian yang kedua ini beda dan ngeri banget, cuy. Lihat aja nih. Canda, cuy, ini yang gua maksud. Mampus. Oke, lanjut yang ketiga atau yang terakhir. Belmengnya gede juga dia. Mampus, nice. Setelah ketiga Elder Guardian udah kebasmi, cuy, itu artinya efek mining fatigue gua udah hilang. Dan di sini gak usah banyak bacot, langsung gua sikat aja beberapa blok emas sama banyak banget spons di sini. Lumayan banget. Oke, kayaknya urusan gua sama Ocean Monument ini udah selesai, cuy. Oke, terima kasih para Guardian atas spons sama Prismarine Shard-nya ini dapat 51, lumayan banget. Semua elemen akhirnya udah gua peroleh, tapi ada tempat kosong tuh di tengah, dan itu adalah tempat untuk Ender Pearl, cuy. Oke, posisi gua sekarang udah ada di Nether, tepatnya di biome Warp Forest. Kalian tahu sendiri ini adalah markasnya para Enderman. Oke, tunggu apa lagi, langsung aja kita basmi para Endereng ini, cuy. Oke, segini udah cukup lah ya. Oke, gua udah mendapatkan semua 4 elemen yang gua butuhkan. Coba kita buat ya. Kita taruh Ender Pearl di tengah, kita taruh elemen api, terus kita taruh elemen air, kita taruh elemen udara, dan kita taruh elemen bumi, cuy. Oke, ini dia Eye of Ender, cuy. Kita buat langsung aja 16 ini. Nice, akhirnya kita udah bisa mendapatkan 16 Eye of Ender, cuy. Oke, jadi itu gua apa lagi, cuy? Gua udah dapat 16 Eye of Ender, jadi langsung aja kita lemparin ke arah mana ini. Lah, oke, ke arah situ. Oke, strongholdnya ke arah situ ya. Oke, kita akan jalan terus ke arah situ, cuy. Oke. Oke, langsung aja kita isi biji Enderman-nya ya. Sebelum masuk kita sarapan dulu dan langsung aja kita nyebur, cuy. Nice. Oke, langsung aja kita jatuh lah. Di DN kali ini gua melihat sesuatu yang agak beda dari DN pada umumnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini entah mengapa belum apa-apa Enderman-nya udah banyak banget yang marah ke Ender Dragon, cuy. Ada sesuatu yang agak janggal di sini sepertinya. Dan beneran Ender Dragon di sini bisa ngeluarin skill yang lumayan ngeri, cuy. Oke, slow. Loh, bisa gitu dia. Anjing. Bisa gitu dia, cuy. Oke, harus hati-hati nih berarti. Selain itu, di sini gua melihat lagi kekuatan dari Ender Dragon ini. Dia bukan hanya sekedar seekor kadal hitam pada umumnya. Anjir, bisa ngeluarin anakan dia. Anjir. Oke, Ender Dragonnya bisa gitu, cuy. Nice. Oke, sekarang ini hati-hati, cuy. Gila, ini Ender Dragonnya. Nah, inilah tantangan yang sesungguhnya ya. Bosen banget soalnya kalau Ender Dragonnya gitu-gitu doang. Aduh, anjir.
Oke, sabar anjir. Mati semua aja. Oke. Anjir mati semua itu enderman-nya cuy. Pantesan marah semua. Oke, kita hancurin dulu ini. Yang paling atas lah ya. Nah kalau udah di atas gini kita enak cuy, tinggal ngancur-ngancurin aja ini. Kurang kena. Nah gini. Aduh, kurang ke atas lagi dikit. Nice. Sekarang ini. Nice, kena. Oke, udah semua ya. Sekarang tinggal yang ada di dalam kurungan gini. Anjir itu apa ya? Kayak apa itu cuy? Ada Phantom di sini. What the hell? Berarti ternyata selama ini Phantom itu anaknya Ender Dragon cuy. Langsung aja kita hancurin Ender Crystal yang ada di dalam kurungan cuy. Nice. Nice. All End Crystals destroy. Oke, langsung aja kita ke bawah. MLG. Oke, gua udah pinter MLG ya, jadi tenang aja. Oke, kita sekarang tunggu si Ender Dragon-nya mangkal di bawah. Oke, ini saatnya cuy. Tapi banyak banget Enderman anjir. Oke, ini saatnya. Anjir, oke, slow. Baru juga bilang kalau gue jago MLG cuy. Untung aja feeder falling 4 ini. Oke, dia mangkal di bawah lagi. Nice. Oke, skill MLG bener-bener dibutuhkan di sini. Nice. Anjir. Oke. Gak kena kan? Ah, marah semua. Pantas marah semua serangannya begitu cuy. 1 DN kena serangannya anjir. Pantas marah semua enderman-nya ini. Anjir cuma dapat 1 hit. Udah gua bilang gua udah jago MLG di sini. Oke, damage-nya anjir. Slow. Jangan sampai mati. Kita nge-heal dulu. Anjir, apaan itu? Oke, kenapa ada 2 Ender Dragon di situ? Gua melihat, kalau nggak salah lihat tadi ya. Berharga banget cuy, gua dapat kesempatan nge-hit dragon di sini ya. Anjir, apaan itu? Lo. Lihat cuy. Oh, Damage apa itu? Oke, dia tadi gak bisa gitu loh, kok sekarang bisa gitu dia. Dia udah bisa kayak muter-muter gitu dan bisa manggil anakannya cuy. Anjir, kok banyak banget ungu ini. Banyak banget jigong. Oh ini jigongnya kebanyakan cuy. Gak bisa ngehit gua ini. Oke, jigongnya kebanyakan ya, gak bisa nyerang gua. Gila, ini gimana gua mau nyentuh kalau jigongnya segini banyaknya. Anjir, berarti cara satu-satunya untuk melawan dia ya pakai panah gini dan gua rip aim anjir. Wah, ini kalau kita pakai bed pasti lebih cepet ini, ya ampun. Kenapa gak bawa bed tadi gua? Lupa gak bawa bed. Sekuat apapun Ender Dragon kalau lawan bed pasti matoy cuy. Nah kan. Oke, lihat. Oke, dia ngeluarin ginian lagi anjir, damage-nya gede itu. Kita bersembunyi dulu. Oke, kita sembunyi. Kan? Itu maksud gua. Dikit lagi. Mampus. Nice, maka udah. 1 hit lagi cuy. Gak bisa dipanah kah pas gitu? Gak bisa. Aduh. Oke. Kurang 1 hit lagi. Kalian bisa lihat darahnya itu kurang 1 hit lagi ya. Yang ngeluarin apa itu? Loh. Ngapain cuy dia? Oke, gak bisa gua panah ya. Jatuh semua panah gua itu. Loh, oke, ternyata harus di sini kita dapat efek levitation. Oke, kayaknya kita bakal disuruh ngehit. Oh gitu cara mainnya, paham gua. Gitu cuy cara mainnya. Ya ampun, baru paham gua. Oke, akhirnya kita udah mengalahkan Ender Dragon. Nikmatnya XP ini yang gua butuhin cuy. Ini yang gua pengen dari tadi. XP yang sangat mantap. Nice, dapat XP berapa ini gua? 100 bisa kah? Gak bisa ini kayaknya cuy, 100. Ya itulah Ender Dragon yang udah gua bantai. Lumayan sulit jujur aja, tapi ya masih bisa gua kalahin cuy.
Nah, nice, telur naga udah didapatkan, sekarang tinggal gua ceplok aja. Urusan sama si naga udah selesai, dan langsung aja kita masuk ke NCT-nya cuy. Petualangan mencari Elytra kali ini langsung disambut sama NCT-nya gua. Dan di NCT pertama ini lumayan gede, dan langsung gua bantai aja salkernya cuy. Ini NCT emang gede banget, tapi ketika gua sampai di bagian kapal, gua kesel sekesel-keselnya cuy. Kalian lihat aja dah ini. Lo lah. Ya, kalian bisa lihat sendiri, kapal di NCT ini setengah dari bagiannya itu hilang cuy. Dan sialnya bagian itu adalah tempat Elytra berada. Jadi terpaksa gua harus cari NCT lagi habis ini. Aduh. Oke, nice cuy, gua udah dapat NCT lagi kali ini, dan kapalnya itu gak cacat. Ya, sempurna. Oke, utuh. Nah, ini yang gua butuhin, bukan cacat setengah kayak tadi. Oke, langsung aja kita bawa. Banyakan bacot itu salkernya. Oke, kita akan ambil ini cuy, yang penting. Nice. Sky to the limit. Oke, langsung aja kita coba Elytra ini cuy. Oke, sebelum kita pulang cuy, gua di sini membawa 12 Wither Skeleton Skull yang udah gua cari sebelumnya dan beberapa soul sand. Sebelum gua pulang cuy, gua di sini mau ritual menumbalkan 4 Wither Skeleton di bawah portal di end. Karena gua gak mau ribet aja ngelawan 4 Wither cuy. Dan setelah udah mendapatkan 4 Nether Star cuy, gua langsung balik dan ya. Alright, rumahku, istanaku, gua udah pulang ke rumah idaman ini cuy. Dan langsung aja kita buat 4 Nether Star ini jadi 4 beacon. Nice. Oke, jadi base gua ini nantinya akan gua taruh 4 beacon cuy. Dan kalian tahu sendiri, untuk mengaktifkan beacon itu butuh banyak banget blok mineral cuy. Dan yang akan gua gunakan di sini adalah emerald dan iron, karena 2 mineral ini gua udah punya farmnya cuy. Karena di sini gua bakal butuh banyak banget emerald, gua habiskan hari-hari berikutnya hanya untuk trading sama villager, mencari emerald sebanyak-banyaknya. Asal kalian tahu, ini bakal menghabiskan waktu yang sangat lama cuy, karena sekali lagi gua butuh banyak banget, sekitar 46 stack emerald cuy. Nah, untuk yang iron golem farm ini aman banget, karena gak usah gua apa-apain, ini udah otomatis memproduksi iron terus-menerus cuy. Di tengah-tengah progres mencari emerald, gua udah ada di titik jenuh banget karena ini beneran membosankan dan lama banget. Jadi gua bertapa di langit, alias AFK di atas UFO atau creeper farm. Mungkin kalian kaget kenapa tiba-tiba ada UFO segede gaban di sini. Ya karena pas proses pembuatan creeper farm ini gua lupa pencet tombol record. Jadi ya gak tahu apa-apa tiba-tiba muncul aja gini. Pokoknya cuy, gua buat creeper farm ini karena selain buat roket, gua juga butuh TNT untuk mencari netherite. Dan creeper farm ini udah menghasilkan gunpowder yang lumayan. Resep untuk buat TNT gua butuh beberapa pasir. Jadi langsung aja gua terbang ke gurun terdekat dan mengeruk-ngeruk pasirnya. Setelah udah cukup, ya langsung gua jadiin TNT aja. Alat meledak atau TNT-nya udah siap cuy, dan gua langsung aja pergi ke neraka. Setelah udah dapet tempat yang enak cuy, gua langsung aja menggali ke bagian dalam nether atau ketinggian minus 16. Kalau udah sampai, kita gali lurus dan pasang TNT-nya. Kita nyalain dan tinggal panen aja di sini. TNT kita sangat-sangat terbatas by the way, jadi semoga kita mendapatkan debris yang banyak ya. Oke, nice, debris pertama ini cuy. Hal yang gua malesin ternyata kejadian beneran coy. Di sini TNT gua udah habis dan debris gua itu belum mencapai target yang gua mau. Akhirnya gua memutuskan untuk mencari ancient debrisnya secara manual gini coy. Oke cuy, kita udahan lah ya. Gue udah dapat 25 ancient debris. Pickaxe gue juga udah mau hancur dua-duanya. Jadi mending kita udahan aja, kita pulang lah. Gue udah capek banget soalnya. Oke, kita langsung balik aja cuy. Oke, langsung aja kita bakar ancient debris ini cuy. Kita bagi-bagi biar lebih cepet. Oke, kayaknya udah mateng ya. Gue ambilin aja serpian-serpian nether ini. Langsung kita campurin sama emas dan jadilah 6 batangan nether di sini. Lumayan. Kita taruh smithing template dan ya sialan emang nih item. Ya, gua lupa tadi cuy, untuk sekalian cari netherite upgrade smithing template yang berada di basement. Dan mau gak mau gua harus mencarinya karena sia-sia dong gua cari netherite selama itu cuy. Tapi sebelum kita pergi ke basement, gua mau buat senjata terkuat di Minecraft dulu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan cara membuat bazooka di Minecraft.
Bab ke-1, dapetin crossbow multi-shot. Pertama-tama kalian harus gacha dulu di enchanting table dan wajib dapat multi-shot cuy. Bab kedua, buat pelurunya. Pertama-tama kalian buat dulu fire charge kayak gini. Lanjut kita buat item yang namanya firework star kayak gini. Terus kita bungkus itu semua pakai kertas dan jadilah roket atau peluru dari bazooka. Dan yang terakhir, gunakan dengan bijak cuy. Oke, gua agak sabar ini untuk nyobain. Udah ada bazokanya, udah ada pelurunya. Coba kita tes ke mob mana ini? Ada mob jahat nggak di sini? Oke, kita tes ke laba-laba ini. Biar mampus, walaupun sakit juga itu ke gua. Oke, jangan deket-deket kalau nyerang pakai ini. Mampus. Ya, nah ini creeper lihat. Aduh. Lah gak kena. Mampus. Mampus. Wah, malah ketagihan ngetes gue ini. Malah pelurunya habis nanti. Oke, langsung aja kita cari bastion cuy. Oke, gue melihat adanya bastion di situ ya. Nice. Mampus. Bentar. Nah, ini lihat. Mati semua itu cuy. Ya, apakah udah? Belum mati, oke. Satu hit anjir. Kita harus memakai bazooka ini seefisien mungkin ya, karena peluru kita benar-benar terbatas cuy. Mampus lo babi. Duar. Mampus. Mampus lo semua. Makan nih bazooka. Gak mati dia. Makan nih bazooka. Ini peluru kita tinggal satu, mending buat piglin ini cuy. Modar. Mana tadi? Nah ini chestnya cuy, semoga dapat. Nice, ini yang kita perluin. Netherite upgrade smithing template. Langsung aja kita kabur pakai elytra. Oke, langsung aja kita kabur cuy. Aduh. Anjir, bodoh banget gua. Sebelum kita ngupgrade armor, kita duplikat dulu template-nya. Nah, baru kita ramaikan lalu hitamkan cuy. Gua akhirnya mendapatkan full netherite armor di sini. Mantap. Dan gua baru ingat kalau emerald gua belum mencapai target untuk dijadikan beacon. Jadi ya gua lanjut trading sama villager lagi untuk mendapatkan emerald lagi. Oke, ini yang terakhir. Semuanya udah sold out cuy. Udah habis semua barangnya. Oke, coba kita cek. Emerald kita banyak sekali. Mantap, semoga cukup segini ya. Oke, emeraldnya udah gua jadiin blok semua. Dan ini yang kita dapatkan. Dapet 4 stack 50 block of emerald cuy. Itulah hasil kerja keras kita selama berhari-hari di dunia Minecraft. Oke, bisa kita lihat sendiri ternyata di sini iron gua ya pasti lebih banyak sih ya. Lebih gampang juga dia didapetinnya cuy. Oke, langsung aja kita ke base kita dan kita buatin beacon ya. Oke, akhirnya kita udah menyelesaikan proyek 4 beacon kita cuy. Langsung aja kita pasang beacon pertama di sini. Ting, mana? Nah, oke, kita pasang sebagai apa ini? Haze. Oke, kita pasang haze saja. Nice. Haze. Yang kedua emerald. Kita pasang apa ini enaknya ini? Kita pasang speed aja. Speed 2. Nice. Oke, speed. Terus yang ketiga kita pasang apa ini cuy? Oke, jambus. Oke, kayaknya jambus ini. Oke, kita pasang jambus cuy. Nice. Dan yang keempat, yang terakhir kita pasang apa ini enaknya? Oke, kita pasang resisten 2 aja cuy. Keempat beacon kita udah menyala dengan sempurna cuy. Mantap sekali. Lihat itu. Oke, bulan sudah mulai terbenam dan matahari sudah mulai terbit. Ini artinya hari sudah mulai berganti. Ini adalah hari ke-200. Bentar, mana ini? Wah, ngerusak. Wah, anjing. Bisa gak sih gak ganggu momen gua ini? Oke, gua mau nunjukin cuy. Ini udah hari ke-200. Malah ada burung-burung laknat ini. Mampus, kebakaran lo semua. Nah, ini dia. Oke, nice. Dan akhirnya kita udah bertahan selama 200 hari di dunia trailer
Minecraft ini cuy. Terima kasih sudah menonton. Selamat, kalian telah menghabiskan waktu 1 jam kalian secara sia-sia menonton gua ngoceh selama 1 jam. Ya, semoga dalam waktu 1 jam itu kalian adalah yang ngakak sekali 2 kali. Walaupun gak bermanfaat, yang penting ketawa cuy, oke? Jadi kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.